Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah yang akan saya bawa kali ini adalah kisah seekor ular membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjebak mangsanya. Dalam kisah itu, ada seorang ahli ibadah yang namanya sebut saja Fulan. Ketika Fulan sedang berburu, dia tempat berburu tersebut, ia tak sengaja bertemu dengan seekor ular. Ular tersebut begitu aneh, sebab ular tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Ular itu menyampaikan jika ia tengah dikejar oleh musuhnya. Ular tersebut kemudian meminta perlindungan kepada Fulan tersebut. Agar Fulan mau melindunginya, si ular meyakinkan Fulan dengan membawa nama Allah. Aku sedang dikejar oleh musuh. Sebentar lagi ia akan datang ke sini. Maukah kau menolongku? Jika mau, niscaya Allah akan melindungimu, kata ular. Fulan yang mempercayai ular tersebut kemudian setuju untuk menolongnya. Fulan lantas menutup ular tersebut dengan kain miliknya. Namun si ular kemudian berkata, cara demikian kurang efektif. Musuh masih akan mengetahui keberadaanku. Perkataan ular itu membuat Fulan tersebut bingung. Dia memikirkan cara apa lagi yang harus dilakukan untuk menyembunyikan ular. Ular tersebut kemudian memberikan sebuah ide. Yakni si Fulan membuka mulut dan kemudian ular tersebut masuk ke mulutnya. Mendengar itu, Fulan langsung tak yakin dengan si ular, ia khawatir jika hal itu akan membahayakan dirinya. Melihat keraguan Fulan, ular kemudian berkata, tak apa-apa, aku tak akan melukaimu. Tenang saja, aku juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau benar-benar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejurus kemudian, apa yang dikatakan ular berhasil untuk meyakinkan si Fulan. Ia kemudian mau membuka mulutnya agar ular tersebut bisa bersembunyi dari musuhnya. Ular itu pun kemudian masuk ke mulut Fulan. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang mendatangi Fulan. Orang tersebut mengaku sedang mencari seekor ular untuk dibunuh. Apakah engkau tahu ada ular di sini? Tanyanya kepada Fulan. Maaf saya tidak tahu, jawab Fulan untuk melindungi ular. Karena tak menemukan ular yang dicari, pemburu tersebut pergi meninggalkan Fulan. Ular lalu keluar untuk mencoba melihat situasi dan mengeluarkan sedikit kepalanya dari mulut Fulan. Fulan lantas berkata kepada si ular bahwa situasi telah aman. Ia pun menyuruh ular tersebut untuk keluar dari mulutnya. Namun ular tersebut ingkar janji, ia tak mau keluar dari mulut Fulan. Ular itu justru mengancam si Fulan. Tinggal pilih saja, kau mau yang mana? Aku melubangi hatimu atau menghancurkan limpamu, ancam ular tersebut. Sikap ular tersebut membuat Fulan kaget. Ia tak percaya hewan yang sudah ia tolong malah akan membunuhnya. Ular berkata lagi, apakah engkau lupa bagaimana aku dulu mengeluarkan leluhurmu dari surga? Apa alasanmu mau berbuat baik kepada makhluk yang memang tidak bisa berbuat baik? Kata ular yang ternyata adalah iblis. Fulan pun sadar ular itu akan membunuhnya dan tak ada jalan lain untuk tetap hidup. Namun, sebelum si ular benar-benar membunuhnya, Fulan meminta satu hal untuk dilakukan. Fulan ingin membuat lubang di sebelah gunung untuk mengubur jasadnya. Permintaan itu kemudian disetujui ular. Namun sebelum mendekati gunung, Fulan lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan aku dari ular yang ada di perutku ini." Di tengah perjalanan, Fulan bertemu dengan seorang laki-laki tua. Namun, ada keanehan pada lelaki tua tersebut, terlihat adanya pakaian dan wajahnya bercahaya. Laki-laki tua tersebut lalu memberi Fulan selembar daun untuk ia makan. Lalu, daun tersebut dimakan Fulan. Ternyata daun itu ampuh, tak butuh waktu yang lama, ular yang ada di perut Fulan lalu mati mengenaskan. Fulan mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua tersebut. Fulan yang penasaran terhadap lelaki tua itu kemudian menanyakan asal-usulnya.
Lelaki tua tersebut mengaku dirinya adalah malaikat. Doa yang dipanjatkan Fulan membuat malaikat yang ada di langit mengadu kepada Allah atas apa yang dialami Fulan. Singkat cerita, Allah kemudian memerintahkan malaikat itu untuk membantu si Fulan. Lelaki tua tersebut berkata, apapun yang terjadi, teruslah berbuat kebaikan. Sungguh, kebaikan itu akan melindungimu dari keburukan. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah singkat mengenai ular yang membawa nama Allah untuk menjebak mangsanya. Semoga dengan adanya kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran yang terdapat pada kisah ini dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.